ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini Pondok Pesantren Darul Islah Mumpang mengadakan haul Syekh Abdurrahman Siddiq bin Haji Muhammad Nafi Al-Banjari dalam acara pembacaan Syamsul Duror, insyaallah dihadiri oleh Bapak Bupati Tembilahan Indragiri Hilir beserta rombongan yang akan diisi tausiah pada malam hari ini, insyaallah Kiai Haji Al-Ustaz Fakhruddin Nur dari Kuala Tungkal. Mudah-mudahan dengan adanya acara pada malam hari ini bisa mengambil motivasi untuk kita berbuat baik untuk ke depan menjelang puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita yang kita laksanakan nanti bulan Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Manfaat dan faedah di bulan Ramadan banyak. Yang pertama adalah yang awal bulan Ramadan ialah yang pertama adalah ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahmah. Dan yang ketiga adalah itqu minan nar. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi, itu ada yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن
وباطنه وظاهره وعم بركاته وشرد أولادنا ووالدينا وأهل قصرنا وأهلنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأتم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واشف لهم قربة المقروبين وقضي دين المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيد بتأيد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز البدن من الذنوب والخطايا واتمنا في طاعتك الصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa memanjangkan umur kita, senantiasa dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati para habaib, para tuan-tuan guru, para ustazah, wabil khusus guru kita bersama, yakni guru kita Kiai Haji Fahrudin Nur, yang mana beliau udah di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau itu bisa menambahkan keberkahan bagi kampung kita ini, khususnya Desa Momba. Seterusnya yang sama-sama kami hormati Bapak Bupati, Bapak Haji Herman juga berkesempatan hadir di tengah-tengah kita. Seterusnya yang sama-sama kami hormati Bapak Camat Tempuling, Bapak Kepala Desa, para tuan-tuan guru kita Al-Ustadz Darmawan juga hadir, Ustadz Ridwan, Ustadz Khairuddin dan kawan-kawan semua majelis guru yang tidak bisa kami sebutkan nama beliau satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada beliau semua. Seterusnya yang sama-sama kami hormati para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berkesempatan hadir pada malam hari ini dalam rangka memperingati haul Syekh Abdurrahman Siddiq bin Syekh Muhammad Afif Al-Banjari
dan menyambut bulan suci Ramadan di Pondok Pesantren Darul Islah ini. Kami selaku mewakili seluruh panitia mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus guru kita penceramah yang bersedia hadir di tengah-tengah kita untuk menambahkan ceramah agama di tengah-tengah kita. Seterusnya kami dari panitia mengucapkan ribuan terima kasih atas seluruh kawan-kawan jemaah yang ikut andil dalam terlaksananya acara pada malam hari ini, baik itu dari awal hingga akhir nanti. Kami tidak bisa membalasnya, hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Yaitu susunan acara pada malam hari ini, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu manakib, sambutan bupati, ceramah, doa. Itu kami buka acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh ananda kami Ibnu Mulkan. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Beliau membaca, kita mendengar, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya itu acara yang kedua, pembacaan manaqib yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Fahru Rozi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimkan para habaib min zuriyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimkan para warasatul anbiya, yaitu para ulama, asatiz, tuan-tuan guru, wabil khusus kepada guru kita bersama Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Fakhruddin Nur dari Kuala Tungkal. Yang sama-sama kita hormati Bapak PJ Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Haji Herman ST beserta rombongan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Tempuling. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa serta bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, jamaah haul Datuk Safat serta haul jamaah yang insyaallah kita semua dalam keberkahan, dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, semoga senantiasa selalu tercurah kepada
Allah yang telah memberikan kita nikmat ijad wa imdad, sehingga kita sama-sama pada malam ini bisa berhadir dengan tujuan yang sama, dengan niat yang sama. Yang pertama, kita silaturahim. Yang kedua, kita mengadakan atau mengagungkan, mentakzimkan salah satu acaranya. Yang pertama, haul daripada salah seorang min awliyaillahi ta'ala, dan menyambut kedatangan bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita sumbangkan, apa yang telah kita kerjakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan senantiasa kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan kita keberkahan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Yang mana yang lebih kita harapkan adalah syafaatul uzma daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil kiamah. Semoga kita semua terkumpul dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkumpul dengan para auliya wassuhada wassolihin di dalam surganya Allah. Amin amin Allahumma amin. Sebelum ulun membacakan manakib Datuk Sahabat, sebenarnya ulun kurang pantas, karena ada yang lebih pantas, paman ulun Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Ali Azhar. Tapi kebetulan Ustaz Sabi menghubungi ulun, sedikit juga ulun anak mahut. Ini Ustaz Bahrudin ini hutang ulun 3 kali terbayar. Yang pertama, ketika ulia Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra bil hayatid dunya wa bil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul azim. Inda zikris salihin tanzilu rahmah. Al-wali yu'rafu bisalasin isarul haqq wa i'radu anil khalqi wa iltizamu sunnah bisidqi. Ketahuilah bahwasanya para kekasih-kekasih Allah itu mereka tidak pernah merasa khawatir, mereka tidak pernah merasa takut dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Selagi hubungan mereka baik dengan Allah, selagi hubungan mereka baik dengan baginda Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mempedulikan hubungan kepada selain Allah dan Rasulnya. Dan mereka juga tidak pernah berduka cita walaupun selain Allah dan Rasulnya memusuhinya, mereka juga tidak pernah berduka cita. Lahumul busra bil hayatid dunya wal akhirah. Bagi mereka ada kabar gembira yang mana mereka menjalani hidup ini penuh dengan kebahagiaan, dan terlebih lagi ketika di akhirat mereka dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika diceritakan, disebutkan, dikisahkan riwayat orang-orang soleh, Allah turunkan rahmatnya. Apalagi yang kita ceritakan adalah orang yang paling soleh di antara yang soleh, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Tentulah keberkahan-keberkahan yang Allah berikan melebihi daripada keberkahan-keberkahan yang lain. Al-wali yu'rafu bisalasin. Seorang kekasih Allah atau wali-wali Allah itu bisa dikenal minimal dengan memiliki 3 tanda. Yang pertama, isarul haqq. Wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada yang lain. Yang kedua, wal i'radu anil halqi. Wali-wali Allah itu senantiasa berpaling daripada makhluk, artinya mereka humul, lebih baik mereka bersembunyi daripada viral. Yang ketiga, waltizamu sunnah bisidqi. Para kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah benar dalam menjalankan segala perintah Allah, baik itu perintah yang wajib ditambah lagi dengan perintah-perintah yang sunnah.
Ini sedikit gambaran apabila di antara mungkin di kampung kita, di tempat kita, mereka mengaku wali-wali Allah, mereka mengaku kekasih-kekasih Allah, akan tetapi mereka tidak memiliki tanda tersebut. Jangan kita percaya, boleh jadi mereka adalah wali-wali setan, bukan wali-wali Allah. Syekh Abdul Rahman Siddiq dilahirkan pada tahun 1857 Masehi di kampung Dalam Pagar, Martapura, Kalimantan Selatan. Lebih kurang beliau berusia 3 bulan, beliau telah ditinggalkan oleh ibunda tercinta yang mana beliau diasuh oleh kakek dan nenek. Ini adalah gambaran bahwasanya kekasih-kekasih Allah itu akan dicoba, akan diuji, sebagaimana ada perkataan, Iza ahabballahu mar'an, apabila Allah, atau iza ahabballahu abdan, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, ibtala, maka hamba tersebut akan Allah beri ujian, Allah akan beri cobaan. Menjelang masa kanak-kanaknya, Datuk Sapat dididik oleh neneknya, karena kakeknya ketika beliau berumur 1 tahun, kakeknya juga meninggal dunia. Menjelang usia anak-anak beliau mengaji dengan neneknya Ummu Salamah dan bibi beliau Saidah, yang mana ini juga memberikan gambaran kepada kita, kalau kita ingin memiliki anak yang soleh dan solehah, kita harus mendidik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Karena laisal mar'u yuladu aliman, tidaklah seseorang itu terlahir dalam keadaan alim, baik dia mohon maaf bapaknya kiai, bapaknya ustaz, bapaknya tuan guru, bapaknya syekh sekalipun, kalau anaknya kada belajar tetap aja bodoh atau jahil. Menjelang dewasa, Datuk Sapat belajar dengan para tuan-tuan guru ataupun ulama-ulama yang ada di kota Martapura. Sebagian daripada guru beliau adalah Guru Muhammad Khatib, Guru Abdul Rahman Muda, Guru Muhammad Said Wali. Ini sebagian daripada guru-guru beliau. Karena ketidakpuasan beliau mengkaji ilmu agama, yang mana beliau memiliki cita-cita yang tinggi, sehingga terbersit pada hati beliau untuk melanjutkan mendapatkan pendidikan ilmu agama di tanah putih, di tanah suci Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Akan tetapi sebelum beliau berangkat ke tanah suci, beliau sebelumnya singgah dulu ke Pulau Sumatera, yaitu di Teluk Bayur, di Perlak Aceh dan daerah-daerah lainnya, sambil beliau berdagang dan menyebarkan ilmu agama, dan juga beliau mengkaji ilmu agama di tempat beliau singgah. Ini juga memberikan gambaran kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan ilmu agama, tidak cukup kita menuntut ilmu itu di kampung kita sendiri, dan juga diperlukan ongkos. Alhamdulillah, kita di Pondok Darul Islah Mumpa ini santri-santrinya masih gratis kalau Ustaz. Ini mudah-mudahan apabila tuan-tuan gurunya, mereka bisa selalu kompak untuk dakwah agama ini. Amin Allahumma amin. Setelah itu beliau terkumpul uang ataupun ongkos untuk berangkat ke tanah suci, baru beliau berangkat, dan lebih kurang 5 tahun beliau mengkaji dengan ulama-ulama yang ada di tanah suci Mekah. Sebagian daripada guru-guru beliau, Syekh Bakri Sato, yaitu penulis atau pengarang daripada kitab I'anatul Talibin, syarah daripada kitab Fathul Mu'in, hasyiah daripada kitab Fathul Mu'in. Yang kedua, Syekh Zaini Dahlan, pada saat itu beliau menjadi mufti Syafi'iyah di kota Makkah. Yang ketiga, Syekh Ahmad Said Babasil. Ini sebagian guru-guru beliau.
Dan ketika beliau sudah lebih kurang 5 tahun di kota Makkah, beliau dipercayakan oleh guru beliau untuk mengajar di halaqah Masjidil Haram. Lebih kurang beliau 2 tahun mengajar di sana. Ini juga memberikan gambaran motivasi kepada kita para santri. Kalau kita ingin mengajar, kalau kita ingin mendakwahkan ilmu kita, menyampaikan ilmu kita, kita harus mendapatkan izin daripada guru-guru kita. Jangan hanya ancap tampil, apalagi sekolahnya kada tamat. Ini kayak ulun ini sebenarnya kada pantas tampil, sekolahnya kada tamat dulu, bermain pulang. Nah, yang lain santri-santri ini jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ahli dunia wal akhirah rasulullah ajmain. Ya, sama-sama kita hormati Tuan Guru Baharudin Nur yang telah hadir di tengah-tengah kita yang berasal dari Tunggal. Sama kita hormati pimpinan Majelis Taklim, Darul Islah Upah. Sama kita hormati para habaib penerus risalah Rasulullah, para saripah yang berkesempatan hadir hari ini, serta seluruh para alim ulama, tuan guru yang hadir juga. Ada yang dari Sungai Salam, cukup banyak yang hadir hari ini. Sama kita hormati hari ini para kepala dinas atau kepala OPD yang berkesempatan juga hadir di Upah ini. Sama kita hormati Pak Camat, Bapak Kepala Desa, Lurah se-Kecamatan Tempuling. Sama kita hormati Bapak dari Kemenak yang mewakili dari Kemenak, selamat datang. Sama kita hormati para seluruh muhibin Datuk Sapat atau Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Haji Muhammad Habib Al-Banyani, termasuk juga muhibin Datuk Abdul Fatah Mupah yang ada di sekitar kita. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kami hari ini hadir di majelis yang sangat kita muliakan ini dalam rangka peringatan Haul Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Haji Muhammad Habib Al-Banyani. Salawat, beri salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita dengan bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kata-kata hilati adriku ya Rasulullah. Itu hadirin yang digerakkan oleh hatinya Rasulullah SAW hadir pada saat ini. Haul Syekh Abdul Rahman Siddiq ini sebenarnya kemarin sudah dilaksanakan ya di Hidayat, tapi sampai hari ini di mana-mana tetap kita lakukan Haul Syekh Abdul Rahman Siddiq ini. Datuk Sapat ini salah satu ulama kebanggaan kita dari masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir ini. Jadi kalau kita tadi sudah dibacakan manakib Syekh Abdul Rahman Siddiq, murid Datuk Sapat ini banyak tersebar di mana-mana. Saya pernah menemukan kitab Datuk Sapat ini terbitan Singapura. Itu menunjukkan bahwa salah satu murid Datuk Sapat ini mungkin sudah ada di Singapura. Jadi seperti kita hari ini ketahui di masyarakat Kabupaten Indragiri terutama, ada beberapa kitab yang sampai hari ini masih diajarkan di lingkungan kita, terutama para penganut aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi salah satu kitab yang mungkin sampai hari ini masih kita pelajari di antaranya As-Salah ini mempelajari tentang bagaimana sholat yang sebenarnya menurut Rasulullah SAW. Jadi sholat ini memang harus belajar kepada orang. Kalau istilahnya sholat menurut Rasulullah itu tentu orang yang pernah jumpa dengan Rasulullah. Jadi kalau menurut ilmu pengabaran aja macam mana sholat menurut Rasulullah itu paling kurang sangat ilmunya sampai ke Rasulullah. Itulah yang perlu hari ini kita pelajari. Sholat itu bagaimana? Pertama, sanad ilmunya sampai ke Rasulullah. Yang kedua, kitab yang biasa kita pelajari biasa seperti Akadil Iman, Amal Ma'rifat. Seperti disampaikan dalam menakib tadi, kitabnya tipis-tipis saja. Tapi kumpulan dari kitab-kitab besar seperti Al-Hikam, mungkin biasa kita baca Iyal-Mutin, Fathul Bari, Dulu Nafis, banyak. Jadi sudah kita pelajari kitab itu sampai hari ini ulun belajar kitab pakai 5 amal 30 tahun lebih dah, nggak ada tamat-tamat juga. Itu menunjukkan begitu besar kitab itu, begitu besar kuasa Allah SWT.
Tapi ilmu Allah itu kadang terbatas. Nah, dari mana? Dari diceritakan begitu gigih perjalanan Datuk Sapat yang menuntut ilmu. Mulai dari dalam pagar itu dari Syekh Abdul Rahman di makam ayahnya Syekh Abdul Rahman sini ada di dalam pagar. Jadi di dalam makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di samping itu ada Syekh Muhammad Apib Al-Banjari. Tapi Syekh yang di belakang tadi seperti disampaikan tadi. Nah, anak ilmu pas tempat orang jual main-mainan dari belakang. Jadi banyak cerita masalah menakib Syekh Abdul Rahman Sidik sampai dari di Belitung tuh, sampai hari ini peragaan terhadap Datuk Sapat di Belitung tuh ada nggak ada universitas. Kalau ini weird lah universitas Islam di sana, Universitas Islam Syekh Abdul Rahman Sidik bin Haji Muhammad Al-Banjari. Sementara kita di Riau sendiri Universitas Islamnya kadang pakai ngaran orang alim kita. Jadi seperti disampaikan tadi juga sebelum kita masuk sebelum baca mana kita baca Sintot Duro banyak mempelajari bacaan Sintot Duro. Insya Allah seluruh kampung ini selamat jauh dari bala. Nah, dari pembacaan manakib tadi banyak ibrah atau pelajaran yang harus kita pelajari di situ. Bagaimana gigihnya Syekh Abdul Rahman Sidik ini Datuk Sapat dia belajar sampai ke Mekah, sampai menjadi pengajar di Mekah. Nah, hari ini di Mekah itu banyak orang ngajar hari ini, tapi mungkin banyak alirannya sedikit berbeda dari kita. Kalau orang ini nyambat di mana-mana, termasuk di Tembilani, kaum nyambat kaum Salafi. Syekhana Abdul Rahman Siddiq Mufti Indragiri. Ya Syekhana Abdul Rahman Siddiq Mufti
يا شيخنا عبد الرحمن الصديق مفتي إندراجيري وشيخنا ولي الله أنت ولي الله حبيبنا أنت ولي الله حبيبنا. Sampaikan oleh guru kita Kiai Haji Fahrudin Nur, kepada beliau kami berikan waktu yang seluas-luasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib zuriat daripada Datuk Sapat Syekh Abdurrahman Siddiq, hadir bersama kita guru kita Al-Ustadz Fahru Razi, yang tadi sudah sama-sama kita mendengarkan penyampaian beliau. Beliau ini adalah nasab daripada Tuan Syekh. Kalau ulun ni nanasipan, sidini guru nasab, ulun nanasipan. Dan wabil khusus Bapak pejabat Bupati beserta seluruh pejabat pemerintahan dan guru kita pimpinan Pondok Pesantren Darul Islah, guru kita Al-Ustadz Ahmad Syafi'i beserta tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, para imam dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih ulun sampaikan kepada pimpinan Pondok Pesantren yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat sekedar menyambung daripada acara peringatan haul yang tadi sama-sama sudah dibacakan manaqibnya. Mudah-mudahan kegiatan acara yang kita adakan termasuk bahagian tanda kita mencintai orang-orang soleh, memuliakan orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kenapa? Karena ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Kata Nabi, muliakanlah ulama, maka bahwasanya ulama itu adalah pewaris daripada Nabi. Maka barang siapa yang memuliakan mereka akan ulama, pewaris daripada para nabi, maka sungguh dia memuliakan Allah dan Rasulnya. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, tanda ulama warasatul anbiya itu ada dua macam. Yang pertama, apabila dipandang mesti menularkan manfaat. Kalau dipandang mesti manfaat. Dipandang menularkan manfaat itu di atas daripada cakap menularkan manfaat. Apa amalan daripada
ulama yang apabila dipandang menularkan manfaat amalannya karena beliau senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Rata-rata orang soleh itu mesti senang membaca Al-Quranul Karim. Imam Syafi'i itu kalau datang bulan suci Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Ulun ada melihat di YouTube bahwasanya almarhumlah guru Danau bercerita, guru sekumpul itu kalau bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Maka karena selalu membaca Al-Quran, maka hatinya menjadi lembut. Hati kalau sudah lembut, kebaikan datangan. Tidak ada nang kada baik di dalam hati, nang ada hanya kebaikan. Ibarat tanah kalau sudah lembut, subur karena hujan, nang apa saja datang ke situ pasti baik, tumbuh dengan baik. Tanam cabai, tumbuh cabai. Tanam tarung, tumbuh tarung. Kadang kada ditanam gin tumbuh. Nukar kangkung, ambil pucuknya, batangnya timbai, bulan hadapan melayap. Yang hebatnya lagi tanah nang lembut ini, kadang-kadang orang sambil begawi di kebun, parut sakit, behira bulan Rajab, Sa'ban tumbuh cabai. Kenapa? Sebab karena nang behira tadi malam makan sambal, bijinya kada lanik, jadi begitu behira keluar bibit cabai sepaket dengan pupuknya, apa kada looh pohon cabai, labat buahnya. Maka kalau kita tulah ke kebun orang, tetamu pohon cabai menyeorangan, perlu dipertanyakan. Kalau nya ditanam pasti ada kawannya, muka ada 3 rapun, 4 rapun, 5 rapun. Artinya apa? Ulama yang hatinya lembut, walaupun disakiti, walaupun dihina, walau didengki, sidin kada membalas. Maka ada kisah guru kami, sidin ini, guru ini dihina orang, dipitnah orang, sampai muridnya yang kada sabar. Muridnya datang menemui tuan guru, izin biar kami maadili. Ujar guru, jangan, namun kada guru aja pian gunakan hak jawab pian, bahwa pian ni kada bujur salah, gunakan, orang menghina pian. Ujar sidin, kalau aku menjawab orang supan, maulah supan itu aku kada hendak. Kenapa? Karena tidak ada kejahatan di hatiku, maka apa yang ku keluarkan? Mungkin ini kejahatan betuyuk sudah. Bila orang itu salah, menyumpahi 7 keturunan sumpahinya. Sampai dengan bangga inya bercakap, aku jakada kalau orang ini baik kawan aku akan baik kawan orang. Tapi jangan coba-coba orang jahat kawan aku lebih jahat daripada inya. Sombong banget cakap. Kenapa? Di dalam hati masih kotor. Ternyata para aulia Allah di hatinya tidak ada kotor, di hatinya tidak ada kejelikan. Seperti Rasulullah disakiti, yang keluar Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Doa baik, tanah itu disakiti, kebaikan yang diberinya. Ditanam cabai, tumbuh cabai. Padahal kita siapa yang baik kawan tanah? Tanah setiap hari kena lincai, tanah setiap hari kena jajak, tanah setiap hari kena ludahi. Dah ada kita nang meludah ke atas, coba tarik ke atas, mau kada boleh kedahi seorang. Tapi tanah kada marah, itu karena membaca Al-Quran hati lembut. Tapi kalau kada pernah disiram dengan Al-Quran, hati bisa karas. Tanah kalau karas, nang apa aja kada mau tumbuh. Tanam cabai di heragu habisan, belum berbuah mati terdahulu sudah. Orang kalau hatinya keras kada lembut, maka payah sedikit, timbullah keras hati. Maka itu para orang-orang soleh senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Maka kita bulan suci Ramadan ini berbanyaki sedikit membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Tadi sudah dibacakan oleh yang membacakan Al-Quran. Sudah disampaikan dalam bacaan bahwa bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Makanya dibanyaki baca Al-Quran. Kalau ayah di pondok kami Al-Baqiyatus Sholihat, Ustaz Dermawan hadir, Ustaz Alam Syakir hadir, guru kami ayah itu setiap santri pertama nang paling hanyar
setiap timbah sembahyang subuh habis wirdul latif kada boleh ke rumah kecuali baca Al-Quran. Sidin minta 40 menit apa 45 menit, ulun menawar jadi setengah jam, tapi bisa 40 menit bisa 30 menit. Bebaris tak seikong menunggu betujuh bebaris, kadang berlima kadang 10. Aina seikong maju baca Al-Quran, seikong memperhatikan salah dibujurakan. Kena 5 menit membaca Al-Quran, pindah ke paling belakang pulang, ini maju pulang. 40 menit hanya bulikan baca doa di masjid itu hanya bulikan. Itu permintaan ayah tuh, harus baca Al-Quran santri sebelum sarapan, sebelum minum. Ternyata rupanya ini amalan murah rezeki yang barakah. Jadi ulun kalau ditakuni orang apa amalan guru ya supaya murah rezeki, jar ulun amalkan Al-Quran habis salat subuh menjelang sarapan. Kalau orang bertakun pulang berulang apa guru ya amalan supaya laris berdagang, jar ulun jual yang murah pada orang. Bila orang berjual gula 15.000 sekilo, jual 7.500, dijamin laris. Ada untung guru aja, kita kada bicara untung, yang penting laris. Ada pulang dan bertakon minta guru naja amalan supaya panjang umur, jago jangan pernah beempih benapas, seolah panjang umur, amun ampih benapas mati ya lagi. Yang kedua, makanya orang-orang soleh itu bila dipandang mesti menularkan manfaat, sampai gambarnya masih menularkan manfaat. Makanya hampir di mana-mana rumah ada gambar-gambar Datuk Sapat nih ada, Tuan Guru Zeni sekumpul ada, gambar ayah ada, ulun melihat di rumah kekawanan ada kajulun gambar ulun dede. Senunuhan ada tahulah tuh di simpang jalan sana tuh. Berhujan banget aku kesian. Entas ulun nih guru ai bila bulan Rajab bulan Maulid selalu meriap dingin awak, rupanya kehujan bepanas dulu. Berarti kita ini belum termasuk ulama warasatul anbiya. Yang kedua, tanda ulama warasatul anbiya itu bila bercakap menularkan manfaat. Bila sidin bercakap nyaman kita mengamalkan. Padahal cakap sidin umpama sama, sidin nyampaikan hadis, ayah itu nyampaikan satu hadis, kita menyampaikan sama hadisnya tuh ada sama hasilnya. Kenapa? Sebab karena amalan orang yang cakapnya langsung diturut itu di dalam manakib ittihadul qaul wal fi'li, bersatu cakap dengan perbuatan. Wattihadul ilmi wal amal, ilmu amal itu seimbang, luar dalam seimbang. Di zaman dulu ada namanya Kiai Hamid. Kiai Hamid ini didatangi orang, bibini mendatangi membawa anak, anaknya masih haloi, dibawa apa hajat bibini ini, bilang dengan Kiai Hamid, tolong Pak Kiai nasihati akan anak ulun nih kebiasaannya bakucuk uyah, hari-hari bakucuk uyah, kan dikhawatirkan kesehatannya, kan uyah itu tajam, kalau kena lambung, ulun tuh memadahi anak kada masih, tolong pian padahiakan kalau ku mau masih. Ujar Kiai Hamid bawa bulik kalau anak pian bawa bulik. Kaina minggu hadapan kesini pulang. Sekalinya sudah bulik, minggu hadapan datang lagi bibini ini membawa anaknya. Mbah Yai, ulun minta pian padahiakan anak ulun nih supaya jangan lagi bakucuk uyah. Jadi ya Kiai Hamid, nah tikam jangan lagi bakucuk uyah karena dikhawatirkan mengganggu kesehatan. Bulikan masih anak tuh ada lagi bakucuk uyah. Sanang mamanya datang ke rumah Kiai Hamid mengucapkan terima kasih, cuman dia penasaran, Mbah Yai, ulun mengucapkan terima kasih awan pian, setelah pian bercakap anak ulun kada lagi bakucuk uyah. Cuman ulun ini penasaran kenapa pian maka betimpu, kada minggu nang pertama tuh aja menasihati melaran naik seminggu udah kada bakucuk uyah, tapi kenapa betimpu kayak orang belamaran. Orang belamaran kan betimpu, kalau malam Jumat ini datang, malam Jumat dudi penentuan. Ini kenapa maka kayak betunangan? Ujar Kiai Hamid, bagaimana ulun anak menasihati anak pian waktu datang pertama, karena ulun saja suka juga bakucuk uyah.
Kalau keadaan sihati belum sama kelakuan pada pokok buyah. Nah, aku presiden setelah ikam bulik, aku ampih pokok buyah sampai wahini aku kada pokok buyah lagi, maka baru aku menasihat anak pian. Ternyata orang soleh itu kada bercakap kecuali sama awan amalnya. Makanya cakapnya bermanfaat. Makanya perhatikan, nah, kalau orang-orang soleh bercakap, kita turut menularkan manfaat, tandai aja. Itu ulama warasatul anbiya. Kami ditungkal ayah tuh itu. Makanya jago guru tadi kalau tidak dapat izin dari guru, mun belum dapat minta izin. Makanya Datuk Sapat selalu dapat izin dari gurunya. Karena guru yang ulama warasatul anbiya bila mengizinkan, doanya sepaket. Doa sepaket sampai wafat, doa tetap mengalir. Kalau guru yang menyuruh. Ulun tahadus bin nikmah tahun 95 bulik dari Pekalongan. Jadi bulik dari Pekalongan tahun 95, ayah manggil menyuruh mengajar di Al-Baqiyatus Shalihat. Ulun menolak bukan kehendak, karena kada bisa baca kitab. Ulun berbujur bercakap, ulun kada bisa baca kitab ganal ya. Uja sidin kitab pada ganal, pinjam aja sepida, kita ke pondok di Perit Gumpung, muridnya baru 34 orang. Setelah Ustadz Nasyani tertinggal 34 orang. Bibinian belum ada. Kelas pertama ialah rombongan Ustadz Anwar Ardebili, kelas kedua rombongan Ustadz Husnaini, kelas ketiga rombongan Ustadz Ismail Perit Anam. Ustadz Dermawan belum datang, masih dalam perencanaan. Karena sidin menyuruh, ulun datang kemarian Senayan, timbah asar membaca kitab Jurumiyah nang berterjemah. Ulun sabab membaca nang ulun ajari ya kelas Ustadz Husnaini. Ini Ustadz Husnaini ada di Tembilahan karena isok menghadiri acara. Sebab ulun membaca, kadu ulun terangkan. Macam mana nerangkan? Ulun yang ada paham. Kenapa nih terangkan? Tapi karena guru memberi izin, ulun mengajar terus sampai wahini. Alhamdulillah tahadus bin nikmah dapat mengantar sampai kelas 3 aliyah nang ulun kada duga bisa membaca walaupun kada alim, dituruti bisa. Itu kalau ulama warasatul anbiya menyuruh nang aja turutiha, insyaallah barakah. Ujake Najib tempat beras dulu kayak Anwar Zahid dulu, kata beliau ada santri masuk ke pondok pesantren tahfiz Al-Quran, cuman syaratnya masuk situ harus hafal juz amma. Kekanak nih kada hafal, dia pengasuh kada kau diterima, kaina aja hafali hulu juz amma, hanya datang ke sini anaknya kada mau bulik, hendak banget munduk dah, menangis ingoi menangis. Jadi ngalih juga nang sikong ini diatur, ditolak menangis, diterima syarat kada cukup. Maka kiai ini pintar pak, pasang syarat kedua biar santri nang lain jangan berdiri. Apa syaratnya? Ujar sidin, boleh ikam munduk di sini, tapi karena ikam kada hafal, syaratnya kui harus manut, orang manut mulai. Ya kan, kita paham kan? Ujar sidin syarat munduk menurut, amun kada menurut bulik. Nggih Mbah Yai kulo manut, aku nurut aja. Napa ujar tuan guru mundo malam pertama imbah azan maghrib pas amat dicari kiai, ya kiai mana nang santri hanyar tadi, angkat tangan nang ini semangat nunduk ada. Oh ya kiai maju ke sini, maju sini. Oh ya kiai kamu nang jadi imam, oh ya santri nanya baik jangan. Ulun kan juz ammah aja kada hafal. Ini kan banyak yang sudah hafal Al-Quran. Jangan ulun. Ujar kiai, kue manut apa boleh? Ada senjata sidin. Hikam sidin menurut kah boleh kah? Nggih baik kulo manut berkah menurut. Ternyata lama-lama beliau hafal Al-Quran. Kata sidin sekarang ini muridnya ribuan. Bibarkati manut. Nah, kan kenapa? Karena nang bercakap ini mesti ulama warasatul anbiya. Maka bila diturut menularkan manfaat. Ulun ditelepon ayah, ujar sidin gantikan aku ceramah di Parit Arman. Pak Parit Aman minta sidin
gantikan Jesidin tulak awan pengasuh yang sekarang, anak din nang paling bungsu. Jam 6 diambil orang dan kami berdua sampai ke Pret Arman kurang 15 menit, jam 7 kelakasan mambili tapaluh mah dengin apok dia orang acara jam 9.30 nyar mulai nasib, tapi diberi makan orang pang dahulu ulun kada bisa ceramah, tapi karena ayah nang menyuruh ulun menurut. Alhamdulillah cakap sidin tu menularkan manfaat sampai wah ini ulun jadi penceramah sampai ke mumpana. Esok kena peresmian awan Bapak Bupati pulang di rumah Haji Zainal. Peresmian apa tuh? Jam 3 ulun harus sampai di Gemuruh pulang. Malam esok harus di Kota Baru pulang. Malam esoknya di Munawarah pulang. Kemudian boleh ke Tebing pulang. Sehari jo ulun. Minggu tenang, hari Ahad tenang, bukan Minggu tenang. Ahad tuh pang tenang sedikit. Senin, Selasa puasa. Itu karena cakapnya bila menularkan manfaat tandai. Itu adalah wali Allah. Maka kalau orang hendak mengetahui bagaimana sifatnya wali Allah, ternyata bila bercakap menularkan manfaat. Sidin datang ke pagian betungkat ke pundok, masih belulubakan lagi tuh di hadapan pundok tuh. Nah, Sidin coba guru cari kepulaan di pasar, suruh gula kuih, kini berjualan. Jadi santri kada keluar berbelanja, ulun datangi kakak ulun minta ulahkan kuih. Sekalinya sesubuhan abang ipar ulun datang pakai sepeda tinjak membawa kuih sekardus suparmi. Kukira kuih gambung, sekalinya cangkudok. Cangkudok itu kan kuih nang paling kada bakalas itu. Pisang anak buruk ditumbuk lanik ayat entapok disanga jadi cangkudoknya bersepupuan limping dah. Pemarinaannya pais dan paniniannya apa pisang aduh malainan kata. Cakanya kuih gambung ada juga pang bakalas. Kuih gambung itu kan kuih paling jagau. Dia apa aja tetap gambung. Dijajak orang remake jadi limping tetap gambung. Dicalap ke banyu rakai tetap gambung. Sekali gambung tetap gambung. Nah, itulah kuih yang paling jagau. Ulun disuruh berjual cangkudok, masa orang segagah ulun cangkudok nang dijual? Apa kata dunia? Orang Banjarmasin dia bilang ulun di mirip Afgan. Nah, baru ini hanya 3 malam ulun balik dari Kalimantan Timur di Balikpapan. Di sana guru ada bilang saya mirip Afgan. Ulun lalu ibu-ibu moto Ustadz Afgan. Nah, bukan ulunnya kada sadar kalau ulun gagah. Jadi ulun panggil santri ulun, coba panggil ulun utarakan nah kaset Afgan itu mana orangnya, ulun kada pinandu juga. Sekalinya Afgan penyanyi pakai kacamata agak belubak Habib Sidin itu. Judul lagunya Kehilangan Cinta. Kau perhatikan dasar mirip juga. Tapi karena ayah menyuruh berjualan, ulun sampai wah ini masih ada jualan lagi. Ternyata ulun berjualan kue, berjual nasi, berjual bubur kacang, berjual kulak pisang. Sadar mau suara tabakan bubur kacang kok. Bercampur pisang lelen. Sehingga kalau sudah masak linak pisang itu satu awan kacang, santri bingung nang mana kacang nang mana pisang. Suka-suka aku lah yang mulah aku, masalah buat lo kan gampang lah. Santri kan ada bisa berbelanja ke lain, maka santri ini hebat tuh. Bila aku mau main di pondok tuh bersesarik, santri bisa ambil hatiku lakas habis jualan gitu. Jadi aku bila ada berarti habis jualan aku mau main tidak habis. Ternyata alhamdulillah ulun tabung duitnya kawa berangkat haji 2005-2006. Jadi di Indosiar itu kalau ada film Indosiar Haji Sulam berangkat haji berjual bubur, itu sungguh menyinggung perasaanku. Sebenarnya bukan Haji Sulam, aku yang berangkat haji berjual bubur, cuman sutradara pada tahu. Kalau tahu aku yang main film. Kalau aku yang main film, ya ada harapan orang mumpak dapat mengundang ulun. Kenapa? Ulun sibuk syuting di Jakarta. Makanya kita nih menurut aja. Makanya sifat para orang-orang soleh yang kita haul ini, Sidin tadi dibacakan menakibnya tidak susah hati. Hatinya kada selalu susah. Kenapa? Karena sibuk dengan ibadah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Allah menyuruh kita hidup di dunia ini dua aja. Pertama, jangan sedih hati. Maka tadi ayatnya dibacakan, ternyata para aulia tidak ada duka cita.
tidak ada susah hati. Maka yang paling pertama uja abah tu sekumpul hidup jangan susah hati, jangan sedih hati. Apa yang terjadi orang beriman kada boleh sedih hati nang berkepanjangan, karena setiap yang terjadi itu sudah ada nang matur. Sehebat apapun kita ada yang sanggup menembus pagar takdir Allah dada. Kalau takdir Allah itu ada bisa mengelak lagi. Ada kisah di zaman dahulu kan orang sebagian kan bisa meramal nasib orang, sepali bujur, sepali mengeramput. Nah, rupanya menurut ramalan anak orang ini ditakdirkan Allah bakal mati disambar buaya. Abah mamanya takutana kalau takdir jadi kenyataan. Akhirnya pindah rumah ke pegunungan. Rumah di tepi sungai dijual habis biar anak jangan berguling ke situ. Sekalinya anak ini sudah ganal-ganal, bisa menggeni abahnya begawi ke kabun, bisa mencangkul tanah, cangkul-cangkul, tercangkul betis, luka, berdarah, infeksi, benana, buruk, mati. Telah diselidiki kenapa sebabnya, ternyata cangkulnya cap buaya. Sudah kawa kan? Lepas buaya laut, buaya darat nyambar. Makanya menentukan cangkul mikir Allah. Jangan cap buaya, tukar cangkul cap ayam. Jadi kalau mematuk ada memati. Ada kawal lari dari takdir. Ada kisah. Kalau mana di YouTube juga. Sebenarnya yang banyak sekarang beredar YouTube Ustaz Dermawan nih. Orang di Banjarmasin bertanya-tanya dengan ulun, siapa orang nih? Aku hendak mendapatkan murid, kalau kesumbong pulang, jalan kawan di sana. Terus sekali beliau nih ceramahnya sudah viral di Banjar sana, cuman orangnya masih di sini, tapi isi ceramah sudah diputar orang sana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sidin ke sana pulang. Jadi ulun ada juga bang mau mendekat seperti ke sana lagi. Sampai mana betul tadi? Sampai mana? Jadi melihat di YouTube, sekalinya ada ceramah, orang ini ngarannya Adul. Kalau sama ngaran minta maaf ulun, pinjam ulun. Adul ini berkawan baik, berkawan akrab dengan malaikat Israel. Patuh benar. Pokoknya hubungan baik lah. Sekalinya malaikat Israel ini terbaca takdir berikutnya yang bakal mati esok Adul. Ada nyaman ke malaikat Israel lawan kekawanan mengkada berbeda berdahulu langsung cabut nyawa, melaporlah malaikat Israel menemui Adul. Dul, minta maaf, ini kabar yang kurang nyaman. Ternyata takdir berikutnya besok nang bakal ulun cabut nyawanya engkau dulai. Aduh ya Dul, aku anom masih. Mana anom, sawit hanya berbuah, anak halui, bini masih anom. Kawal aja Adul, kakainah aja. Ujar malaikat Israel kata kawa dulai. Masa aja Adul kawan gak bisa membantu kawan? Apa gunanya pak kawan kita aja Adul? Ada bisa membantu. Ujar malaikat kawan-kawan judulai, takdir juga. Coba bang Jadul, aku melihat mana bukunya catatannya. Dilihat oleh Adul, ngaran paling atas Adul. Itihi 45 tahun, 10 tahun akan datang hanya ada ngaran Ihak. Jadul kawalah buhur pohon Ihak nih. Ihak nih tuh ada 2 kali mati bini dah. Nah, ini sadangannya mati. Dia malaikat Israel. Masalah nyawa pada mandang umur dulai. Kalau sudah umurnya sampai Tuhan Anom tetap diambil. Oh kayak itu kak Jadul. Maka itu Jadul karena hari ini terakhir kita berkawan, pian jangan lakas bulik di sini aja lo. Aku hendak menjarang banyu lo jisidin. Kita bawa ngopi lo. Padahal kisah aslinya malaikat tidak bisa ngopi. Makanya kisah ini bertentangan dengan kitab. Aslinya tidak bisa ngopi, tapi karena cerita bisa ngopi. Maka bisa ngopi kan jadi bercerita kok. Kisahnya kayak itu. Sekalinya minum kopi malaikat tadi dalam cerita aslinya kada. Makan wadai kenyamanan, mengantuk, taguringan. Aslinya pun kada juga. Taguringan malaikat. Adul punya kesempatan baik. Jadi Adul inilah saatnya merubah takdirku. Ambil Adul buku catatan, hapus yang akan paling atas, pindah ke paling bawah, Ihak naikkan yang atas. Ihak esok mati. Sekalinya malaikat bangun. Begitu bangun, jar malaikat. Dul, alhamdulillah, nyaman banget wadai nang pian suruh.
aku sampai teguringan. Maka sebagai ucapan terima kasih Dulaiwan Ikam, aku kada jadi mencabut nyawa yang paling atas, aku mencabut yang paling bawah aja. Aduh nasib pam, selamat tam. Ada kawan diundur kemana-mana, kalau sudah takdir nak lari kemana, kada kawan menghindar. Makanya hidup ni jangan pernah sedih hati yang berkepanjangan. Para aulia hatinya kada susah, hatinya kada sedih. Yang kedua, para aulia itu mesti menyibukkan diri dengan ibadah. Makanya kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat memang menyiapkan, bukan menyisakan waktu untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bulan Ramadan ini betul-betul membawa keberkahan kepada kita. Kenapa? Sebab karena bulan Ramadan adalah bulan pelebur dosa, bulan Ramadan adalah kumpulan kebaikan, bulan Ramadan pahala dilipatkan ganda. Maka bulan Ramadan adalah bulan penuh barakah. Barakah itu aziyadah fil khair, tambah di dalam kebaikan. Makanya dunianya aja baik sudah kalau batang bulan suci Ramadan. Kenapa? Kebaikan selalu bertambah. Coba tarai kalau kita berhari kawitan kita, kalau jam 2 patang kita masih bola kue notok beras hagin gula tapung diayak kacakakan santan kelapa tumbukakan pisang disumak jadi apam pisang. Itu kena kemarian dihiris tuh sampai 6 piring. Diantar sepiring ke rumah tetangga di sebelah. Bulikannya pisi itu antar apam pisang, bulikannya limping pisang. Antar pulang apam pisang ke sebelah, bulikannya pais pisang. Antar pulang ke sebelah, bulikannya cakuduk pisang. Antar pulang ke sebelah, bulikannya ulak pisang. Sehingga berulah kuis semacam pas anak buka 6 macam kuih, tapi sama hujungnya pisang berdaan, cuman pangkalan yang berbeda. Coba tarai isok kita bulah apam pisang, antar ke sebelah, bulikannya piring kosong. Kenapa lah orang ada bulah kuih? Makanya dari dunianya saja sudah nampak barakahnya. Maka bila kita beramal, ternyata pahalanya berlipat-lipat ganda. Bahkan ujar Nabi, surga rindu kepada orang nang beramal di bulan suci Ramadan. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu kepada 4 gulungan orang. 1, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang menjaga lidah jangan salah cakap dengan orang lain. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah berwasiat 6 macam. Ulun bencap juga membelasnya guru tadi, kadang ada sampai 6 nih. Pertama, ujar Imam Al-Ghazali, nasihat nang paling dekat, makin hari makin dekat, makin hari makin dekat. Apa dia? Kematian. Setiap kita nih makin hari makin beparak, akhirnya bertemu dengan jalan buntu, tidak bisa lagi bernapas, maka menghembuskan napas terakhir. Maka itu apa hikmahnya kita mengingat kematian? Dalam kitab Tanwirul Qulub ada 3, yang 3 nih kaina disambung pada episode berikutnya, hendak mengejar nang ke-6 tadi. Nang kedua, nasihat jauh, makin hari makin jauh, makin hari makin jauh. Apa dia? Masa lalu. Masa lalu ini makin hari makin jauh, makin hari makin jauh. Tapi hisab, hitungan di sisi Allah tetap ada. Supaya kata Nabi, hisab gampang, masuk surga dengan rahmat Allah. Juga ada 3, yang ini juga episode berikutnya. Nang ketiga pula, nasihat ringan. Apa nasihat ringan? Ringan meninggalkan sembahyang. Akhir zaman orang ringan meninggalkan sembahyang. Bahkan ada 6 bulah aliran kada wajib lagi sembahyang. Ini padahal dosanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 macam siksa orang kada sembahyang. Di antaranya di alam kubur kaina dipatok ular. Ular itu besar, bila nya mematok sakitnya cukup hagin 60 tahun. Panjang ular perjalanan sebulan. Kalau kita berjalan dari kepala ular hanya sampai ke buntutnya, dari bulan Rajab Saban ya sampai. Kira-kira ular itu panjangnya, kepalanya di hadapan pondok pesantren Darul Islah nih, buntutnya pas di hadapan rumah Ayu Tinting. Kan jauh loh.
Tapi orang kadang-kadang di akhir zaman menganggap gampang dengan sembahyang. Yang keempat, nasihat berat, apa dia? Nafsu. Tahuai kita hidup rukun baik, tapi karena nafsu ada akor juga. Kada akor, masih hai kada betaguran. Kenapa? Ada nafsu. Nasihat berat nang kalima amanah. Amanah itu berat, tapi orang rami berebut amanah. Apa amanah? Anak amanah. Bila nikah kita kada beranak, sibuk kita nak beranak, berubat kemana-mana. Beja orang coba kan memakan hentalu itik angsa, habis sekampungan itik angsa orang diburung. Ada kebetianan bini, ada yang berpadah, coba kan yang memakan marmot, nang berpanggang 29 marmot berpanggang habis. Alhamdulillah bini betianan beranak sekali 3 bulan juga. Anak itu diserahkan ke pembantu maharagu. Inya kenapa? Sibuk dengan kerjaannya, keluar kantor masuk kantor, ke perusahaan kerjanya lah dikejarnya. Akhirnya anak ganal awan orang. Tulak jam 6 anak masih guring, bulik jam 7 malam anak guring pulang. Akhirnya anak lebih dekat dengan pembantu, mengiau pembantu gin bunda. Rupanya lakinya pengangguran di rumah juga. Pembantulah yang menalani laki, maka lakinya merasa nyaman dengan pembantu. Diam-diam dia menikah dengan pembantu. Kenapa ulun bercakap? Karena ulun menyaksikan seorang. Ini sudah terjadi di mana? Di film Indosiar. Makanya ibu-ibu hati-hati, anak yang dijulung ke orang. Kita kalau gagal jadi orang sugih kada masalah, tapi kalau gagal mendidik anak bertanggung jawab dunia akhirat, maka pesantren ini membantu kita agar kita dapat menjaga amanah yang Allah titipkan. Yang kelima, nasihat Imam Al-Ghazali adalah yang tajam, lebih tajam daripada pisau. Apa dia? Lisan. Maka itu bulan Ramadan, jagalah lidah kita. Kemudian yang dirindukan surga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang lapar. Siapa orang lapar? Orang puasa. Orang puasa itu bertahan lapar, kekanakan puasa lapar, gurunya gin lapar juga. Berenai bener residen. Nang kekanak lapar, nang Tuhan lapar juga. Orang susah puasa lapar, orang sugih makin lapar lagi. Kenapa? Nya kada bisa belapar. Nya pepagian ngopi sudah, makan sop udah. Orang susah jam 7 masih marut nior lagi, nak menggangan belemak. Anak makan di warung duit kada cukup, anak banyak, orang berikan banyak banak, jadi biasa aja terlambat makan. Orang sugih kada biasa terlambat makan. Lagian kalau orang sugih kenal godaan puasa, buka tanggoi berentok di waktu panggang masih. Ada pulang ke hundang galah nang bersapit tu masih, kan ganal godaannya. Pun kita orang susah buka tanggoi, maungkong kucing dalam tanggoi. Pokoknya habis akan kapal ikan nanti tinggal. Semangat lagi pak gilat kucing, siapa nak makan lagi. Orang sugih buka kulkas penuh dengan buah-buahan, ada buah anggur, ada buah apel. Orang susah buka kulkas berentok batu es, ada apa di kucup tarai mau nak atuh. Jadi orang sugih ke orang susah kah kalau puasa tetap lapar. Kita undang untuk buka bersama surga rindu. Yang terakhir yang dirindukan surga, wassaimina fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Kenapa surga rindu? Karena puasa mendidik kita beramal ikhlas. Makanya kita nih selalu beramal ikhlas. Ulun kemana aja guru menasihati yang ikhlas. Ulun hendak bulik jar kiai yang ikhlas. Sekarangnya ulun bulan Saban, bulan Sawal tadi hendak ke Banjar pulang. Ulun telepon ke nang di Jawa, ulun minta maaf kada sawat singgah di Pekalongan. Ulun hendak langsung ke sana. Ada apa-apa je guru tuh yang penting ikhlas. Malam Jumat ulun menelpon, malam Jumat berikutnya Sabtu meninggal dunia. 9 hari ulun bah menelpon. Jadi cakap sidin nipang nang ulun pegang banget yang ikhlas, kitanya ikhlas. Kata guru tadi kita kada boleh mengharap dirian orang. Tapi yang diberi ambil, bukan diberi hadangi. Kita tolak undangan tuh yang ikhlas. Yang ikhlas berentaan bukan ulun aja. Berentaan kita harus ikhlas. Bila ada orang aruh tulakan aja. Orang bertahlil aja. Bila orang berdoa kita beramin. Ada hidangan keluar kita makanan. Ada hidangan bulikan. Bila dudi mau undang pulang jangan tulakan, selesai. Yang penting kita beramal ikhlas. Ternyata orang beramal ikhlas
surga yang merindukan. Tapi Imam Syafi'i menambahkan amalan masuk surga ada 4 macam. Yang ini maka akan ulun sambung pada episode berikutnya. Ini rahasia penceramah, biar Tahuludi diundang ulang. Saya kira cukup ini yang dapat ulun sampaikan. Lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah yang disampaikan oleh guru kita. Acara selanjutnya itu doa kami mintakan kepada guru kita Ustaz Dermawan, kepada yang kami kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalah wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fih. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikianlah dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Kami atas nama mewakili Majelis Guru Pesantren Darul Islam mengucapkan ribuan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, baik itu layanan, tempat dan sebagainya, mohon ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Kepada para jemaah untuk bisa bertahan sebentar, nanti ada hidangan kepada para jemaah untuk bisa bertahan ya, karena ada hidangan ala kadarnya. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا
به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن